Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam anak-anakku kelas 3 dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah, dijauhkan dari segala mara bahaya, dan juga senantiasa semangat dalam mencari ilmu. Oke, pada bahasan kali ini kita akan belajar tentang Al-Quran, surah Al-Alaq, surah yang ke-96, yaitu ayat 1 sampai 5. Al-Alaq sendiri ada berapa ayat? Ya, ada 19 ayat ya. Surah Al-Alaq adalah surat atau wahyu pertama. Surah Al-Alaq adalah wahyu pertama kali turun ya kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Nabi Muhammad menerimanya saat berada di Gua Hiro. Surah Al-Alaq ini tergolong surah Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah ya. Al-Alaq sendiri artinya segumpal darah. Oke, kita dengarkan dulu bacaan Al-Quran surah Al-Alaq yang dibacakan oleh Ustadz Dasrizal ya, Qori Internasional. Ini di Gua Hiro nih, tanggal 29 Juni 2025. Kita dengarkan ya. Baik, kita dengarkan juga bacaan Al-Quran surah Al-Alaq yang akan dibacakan oleh Ananda Adifa kelas 131 32.
Selanjutnya di dalam surah Al-Alaq ini terdapat hukum tajwid ya, yang kita pelajari juga di bab 1 ini, yaitu hukum qalqalah ya. Apa itu qalqalah? Qalqalah itu adalah pantulan, memantulkan ya. Qalqalah sendiri ada 2 macam, yaitu qalqalah sughra dan qalqalah kubra. Huruf qalqalah ada 5, qaf, to, ba, jim, dal ya. Itu bukan ta tapi to ya. Atau baju di toko ya. Qalqalah kubra itu apa? Yaitu apabila dalam satu lafal terdapat huruf qalqalah yang berharokat hidup atau tasdid lalu diwakofkan di akhir kalimat ya. Jadi kalau ada huruf qaf atau to atau dal, jim, ba di akhir kalimat, hurufnya hidup ya, berharokat fathah atau kasroh atau domah ya. Hurufnya hidup tetapi dimatikan, disukunkan, diwakofkan ya, di akhir kalimat biasanya terletaknya, maka itu dinamakan qalqalah kubra ya, mantulnya jelas ya. Contohnya pada ayat 1 yang khalaq ya, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, itu yang huruf qafnya itu kan fathah ya, hidup tapi dimatikan, itu jadinya qalqalah kubra, khalaq, mantul ya, jelas ya. Kemudian qalqalah sughra yaitu apabila dalam satu lafal terdapat huruf qalqalah atau satu kalimat ya, ada huruf qalqalah, huruf qaf atau to atau ba atau jim atau dal ya, harokatnya sukun asli, itu iqra yang ini ya, iqra ya, bukan karena wakaf, dan biasanya terletak di tengah ini ya, iqra ini namanya qalqalah sughra. Oke, selanjutnya kita pelajari pesan pokok surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5, bahwa di dalam surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 ini terdapat pesan-pesan atau perintah ya dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yang pertama adalah perintah membaca ya. Perintah membaca berarti perintah belajar. Yang kedua, pentingnya kegiatan membaca. Yang ketiga, Allah menciptakan manusia dari segumpal darah. Nah, yang keempat, pena sebagai alat mengembangkan pengetahuan. Yang kelima, Allah adalah Tuhan yang maha mulia. Yang keenam, Allah lah yang memberikan ilmu pengetahuan kepada kita manusia ya. Yang ketujuh, membaca adalah kunci ilmu. Setelah kita mempelajari pesan-pesan pokok surah Al-Alaq, maka kita amalkan atau praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, bagaimana cara mengamalkannya? Yang pertama, ya kita harus rajin belajar ya, karena Allah memerintahkan kita untuk membaca dan mencari ilmu. Maka jadilah anak yang rajin belajar ya, baik di rumah, di sawah, di sekolah, maupun di mobil misalkan lagi jalan-jalan ya. Bersyukur, yang kedua ya, bersyukur atas nikmat belajar. Setiap kali kita belajar, ucapkan syukur pada Allah, karena Allah lah yang memberikan kita kemampuan untuk memahami ilmu. Allah yang memberikan kita pengetahuan. Maka jangan lupa kita bersyukur. Ya, kita berdoa dulu kepada Allah, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku ya. Kemudian yang ketiga, kita gunakan waktu dengan baik. Jangan malas, manfaatkan waktu untuk belajar dan mengembangkan kemampuan diri. Dan yang keempat,
kita berbagi ilmu kepada teman. Jika kita tahu sesuatu, ajarkanlah kepada teman yang membutuhkan. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.